Jika saya memilih tahap 3, lalu lolos, atau saya dapat optimalisasi, tetapi saya mundur. Mundurnya mengapa? Dengan pertimbangan kegalauan kita, dengan dilemanya kita, tempatnya jauh dan sebagainya. Nanti apakah saya akan bermasalah pada seleksi ASN tahun 2022? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Wabil khusus yang sampai saat ini belum mendapatkan formasi dan masih menunggu keputusan pemerintah untuk pelaksanaan seleksi P3K tahap 3. Namun di sini sesuai dengan judul yang kami buat, sungguh dilema mau ikut tahap 3 atau tunggu optimalisasi saja atau nanti menunggu seleksi tahun 2022. Lalu bagaimana jika lolos tetapi lokasinya jauh, kemudian kita mengundurkan diri? Apakah itu bermasalah? Ya, tentu saja informasi ini sangat penting bagi kita yang saat ini sedang menunggu dan yang ingin mendapatkan kepastian pelaksanaan seleksi tahap 3 serta optimalisasi. Ikuti video ini sampai selesai. Ya, di sini kita akan mencoba menjelaskan beberapa kemungkinan yang nanti Bapak Ibu bakal hadapi saat menjelang pelaksanaan seleksi P3K tahap 3. Nah, di sini ada judul kita buat, bagaimana jika saya tidak ikut tahap 3. Mengapa demikian? Karena memang kita mengakui rekan-rekan yang sudah lolos tahap 1 atau bahkan mungkin sudah lolos tahap 2 merasa sangat keberatan jika harus ikut lagi tahap 3. Karena memang selain menguras daripada tenaga, juga menguras pikirannya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat paparan terkait dengan hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui adalah bahwa tidak dapat memperbaiki nilai passing grade yang sudah didapatkan pada tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini tentu saja sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 28. Ya, artinya jika Bapak Ibu tidak ikut tahap 3, maka Bapak Ibu hanya memiliki simpanan nilai, yakni nilai tahap 1 dan tahap 2. Akan tetapi jika Bapak Ibu ikut pada seleksi tahap 3, nah tidak terbebani lagi dengan pencapaian passing grade. Mengapa demikian? Karena kita sudah passing grade. Jadi di sini poinnya, dengan kata lain, kalau kita ikut tahap 3, maka kita dapat memperbaiki nilai passing grade kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, saya tidak ikut tahap 3. Maka tahap 3 ini merupakan tahapan penentu untuk dapat mengikuti optimalisasi. Nah, ini diterangkan dalam Juknis P3K. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena memang penentuan optimalisasi nanti itu akan mengacu pada pemilihan formasi tahap 3. Nah, ketentuannya di sini. Nah, sebagaimana pernah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu pada video yang lain, dalam rangka pemenuhan formasi P3K untuk jabatan guru atau jabatan fungsional guru, pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 3. Nah, di sini kalau sudah disebut seperti ini, berarti tahap 3 itu kita ikuti ya, tetapi tidak lulus. Maka akan mengisi formasi yang belum terpenuhi dengan ketentuan. Jadi, jika tidak lulus tahap 3, baru akan mengisi formasi yang belum terpenuhi. Nah, ketentuannya apa? Pertama, tentu saja Bapak Ibu memenuhi nilai passing grade ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, ini akan dihitung passing grade 1, 2, dan 3. Tetapi nilai yang paling tinggi yang diambil, kemudian tentu berperingkat terbaik. Berperingkat terbaik gimana? Bapak Ibu tetap tidak dapat juga optimalisasi jika Bapak Ibu kalah ranking dengan yang lain. Ya, itu ya ketentuannya. Kemudian yang kedua, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang kosong pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi tahap 3. Jadi kalau Bapak Ibu memilih SMA dengan formasi, misalnya formasi kewirausahaan, maka nanti optimalisasinya juga kewirausahaan pada jenjang SMA, pada bentuk satuan pendidikan SMA juga. Ya, jadi tidak ditempatkan di SD, tidak ditempatkan di SMP, atau bahkan mungkin juga di SMK tidak. Jadi bentuk satuan pendidikannya juga harus sama. Kemudian jabatan yang dilamar juga harus sama. Lalu ketentuan yang ketiga adalah bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan.
Jika TK, SD, SMP, maka kewenangan itu ada pada Dinas Kabupaten Kota. Sehingga nanti tetap apabila Bapak Ibu lolos pada jenjang ataupun formasi satuan pendidikan SD, TK ataupun SMP, maka nanti penempatannya tentu di wilayah Kabupaten Kota. Kalau Bapak Ibu pernah mencapai passing grade pada formasi di bentuk satuan pendidikan SMA SMK, maka ini kewenangannya adalah provinsi ya. Nah, di samping itu penentuan sekolah yang akan diisi kekosongannya itu adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Pertama, peringkat mutu satuan pendidikan. Nah, ini tetap berdasarkan peringkat mutu satuan pendidikan. Kemudian jarak. Nah, ini yang paling penting juga. Jarak dengan sekolah yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi tahap 3. Oleh karena itu, sekolah yang akan diisi kekosongannya nanti juga akan mengacu pada jarak ya, pada jarak dengan sekolah yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi tahap 3. Nah, ini penting sekali tahap 3. Kemudian yang lain adalah ketentuan lain yang ditetapkan oleh panitia, Panselnas, yang mana itu nanti berdasarkan peta kebutuhan guru. Misalnya di satu sekolah itu ada kekurangan guru, maka disitulah ditempatkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika saya tidak ikut tahap 3? Di sini dijelaskan, peluang mendapatkan formasi pada seleksi tahap 3 itu lebih besar. Mengapa demikian? Karena kita dapat memilih semua bentuk satuan pendidikan dan di semua daerah. Artinya, kalau kita tidak ikut pada seleksi tahap 3, maka lepas peluang kita. Dimana ini sudah jelas ya Bapak Ibu, karena memang lintas daerah dan dapat memilih pada semua bentuk satuan pendidikan. Asalkan Bapak Ibu linear ya, boleh dari SMA ke SMK, boleh dari SMP ke SMA, boleh. Asalkan cerdik dan ijazahnya linear. Lalu Bapak Ibu, ada catatan penting ya di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah, bagaimana jika saya ikut tahap 3, tapi tidak memilih formasi? Nah, ini karena mungkin Bapak Ibu berasumsi tidak mau pergi ke daerah lain, ya. Mungkin sudah tua atau apa, tidak mau berangkat ke daerah lain, khawatir lolos. Bagaimana jika nanti ikut tahap 3? Karena kalau tidak ikut tahap 3, tadi sudah dijelaskan, tidak dapat optimalisasi. Tapi tidak memilih formasi. Nah, jawabannya tentu gimana nih Bapak Ibu? Ya tidak bisa ya, tidak bisa. Karena apabila Bapak Ibu masuk dalam pemilihan formasi tahap 3, maka tetap harus memilih formasi. Jadi harus ada formasi yang Bapak Ibu pilih ya, tidak bisa. Oke, kemudian yang kedua, catatan pentingnya. Lalu bagaimana jika saya ikut tahap 3, pilih formasi tetapi tidak ikut ujian? Nah, tidak ikut ujian. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini jawabannya. Jika Bapak Ibu tidak ikut ujian pada seleksi tahap 3, ini boleh. Nah, ini boleh ya. Ini keuntungan bagi Bapak Ibu ya. Boleh tidak ikut tahap 3, maka nanti nilainya 0. Jika nilai Bapak Ibu 0 pada tahap 3 nanti, karena memang tidak ikut ujian, maka pasti akan digunakan nilai tahap 1 dan tahap 2. Yang diambil yang tertinggi. Asalkan kembali pada peraturan, formasi, dan bentuk satuan yang Bapak Ibu pilih pada tahap 3 ini harus sama dengan yang tahap 1 dan tahap 2. Baru bisa digunakan. Nanti Bapak Ibu boleh tonton video kami yang membahas tentang penggunaan nilai tahap 1, 2, dan 3. Kemudian catatan penting ketiga adalah, jika saya memilih tahap 3, lalu lolos, atau saya dapat optimalisasi, tetapi saya mundur. Mundurnya mengapa? Dengan pertimbangan kegalauan kita, dengan dilemanya kita, tempatnya jauh dan sebagainya. Nanti apakah saya akan bermasalah pada seleksi ASN tahun 2022? Nah, ini Bapak Ibu ya, perlu kita ketahui bahwa memang ini menjadi dilema dan menjadi hal-hal yang ditakutkan. Ya, mari kita simak penjelasannya Bapak Ibu. Nah, di sini merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil terhadap CPNS yang sudah ditetapkan nomor induk pegawainya, tetapi belum mendapatkan surat keputusan pengangkatan CPNS, jadi sudah dapat NIP, belum dapat SK. Maka Kepala BKN akan melakukan pembatalan NIP. Nah, ini ingat ya, ini kita lihat dulu di CPNS atau di PNS-nya. Sementara itu, jika pengunduran diri terjadi setelah ditetapkan SK ya, pengangkatan, dan belum melaksanakan tugas, maka akan diterbitkan surat keputusan pemberhentian CPNS-nya. Ya, jadi ingat, ini ada dua nih sudah.
sudah dapat NIP tapi belum dapat SK, maka dibatalkan NIP-nya. Kemudian sudah dapat SK, ini mana ya? Sudah dapat SK, sudah ditetapkan SK-nya, tetapi belum menjalankan tugas, maka akan dibatalkan CPNS-nya. Nah, kita lihat kelanjutannya. Menurut Direktorat Status dan Kependudukan Pegawai BKN, dalam laman resmi BKN, CPNS yang mengundurkan diri akan mendapat konsekuensi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Pertama, ia kehilangan status sebagai PNS, betul. Kedua, instansi tempat dirinya berstatus sebagai CPNS itu akan memberhentikan dengan hormat. Oke, tentu saja, sudah jelas di sini tadi. Kemudian yang ketiga, dirinya diperbolehkan. Nah, ini Bapak Ibu lihat, diperbolehkan melamar kembali sebagai CPNS tanpa ada kaitannya dengan CPNS maupun NIP sebelumnya, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk CPNS seperti ini. Kira-kira bagaimana untuk P3K? Kita tambah keterangannya. Ini dari Pak Katmoko Ari Sambodo ya, pada saat virtual kupas tuntas CPNS tahun 2021. Disampaikan secara tegas oleh PLT Asdep Perencanaan Pak Katmoko Ari Sambodo. Demikian juga jika sudah melamar dan lulus tahun lalu, namun mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak bisa melamar di tahun ini. Nah, ini keterangan yang lain ya. Ini keterangan yang lain bahwa beliau mengatakan jika sudah melamar, lulus tahun lalu, nah ini penjelasan waktu bulan Juni ya, bulan Juni kemarin, maka beliau mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa melamar di tahun ini. Lalu ditambahkan, namun tak semua formasi terdampak aturan tersebut. Seperti misalnya jabatan fungsional guru di daerah tidak akan mendapatkan sanksi jika mengundurkan diri. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu mundur pun dari nanti pelaksanaan seleksi P3K jika dianggap lulus, maka tidak berpengaruh pada seleksi P3K tahun 2022. Ini berdasarkan keterangan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, catatan penting terakhir adalah jika saya tidak ikut tahap 3, nah ini tidak ikut tahap 3 ya, apakah nilai saya masih bisa digunakan di tahun 2022? Nah, ini penting ya juga kita ketahui. Ya, ini sudah terjawab pada saat penjelasan Bapak Nadiem Makarim bahwa mereka yang sudah lolos PG1 ya, P1, P2, kemudian P3 pada saat seleksi tahap 1, tahap 2 yang belum ada formasi, maka mereka malah akan diprioritaskan mendapatkan formasi di tahun 2022, tentu saja menggunakan nilai yang mereka sudah dapatkan. Yang jadi persoalan kan kemarin adalah apakah nanti daerah mengusulkan formasi di daerah kita masing-masing. Ya Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting dan penjelasan terkait dilema apakah kita nanti ikut tahap 3 atau hanya ikut optimalisasi atau kita hanya ikut pada seleksi tahun 2022. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.